Di ruangan kuno, Salol tenggelam dalam perenungan pada sebidang tanah berawan ini. Itu juga karena dia tiba-tiba mendapat pencerahan kali ini, dan berpikir untuk menggunakan tanah awan yang lebih rendah di tangannya untuk membodohi dirinya sendiri. Untungnya, kekuatannya juga melebihi semua orang yang hadir, dan tidak ada yang memperhatikan ketika dia menjatuhkan bungkusan itu. Kemudian, dia sengaja menggunakan pertunjukan yang berlebihan untuk menarik perhatian orang-orang itu, termasuk Tuan Kota Darrow. Pada akhirnya, awan dan tanah hancur dan berubah menjadi sepotong pasir halus. Jika orang biasa tidak memperhatikan, mereka tidak akan dapat menemukan petunjuk di dalamnya. Memikirkan hal ini, Salol mengulurkan tangannya dan meremas sebidang tanah awan ini. Kekuatan tingkat Ksatria meledak, tetapi masih tidak meninggalkan jejak di tanah awan. Itu masih diam di tangan, dan tidak ada tanda-tanda deformasi. Setelah upaya lain, Salol menyerah dan melemparkan tanah awan ke samping. Terbuat dari apa monster ini? Sejauh ini, hanya tanah awan yang ditempa oleh Mahkamah Agung yang dapat menyimpan prototipe di tangannya dan tidak pecah. Sekarang kuil Lord Cahaya yang baru saja muncul, baru saja mengeluarkan awan dan tanah lain yang tidak bisa dia hancurkan. Tiba-tiba, Salor memerintahkan dengan keras. Ayo, segera kirim semua informasi di kuil penguasa cahaya, dan tidak boleh ada kesalahan sama sekali. Aku ingin semua informasi tentang kuil penguasa cahaya. Ini tidak akan pernah menjadi sesuatu yang bisa didapatkan oleh kekuatan yang baru saja memasuki negeri dongeng selama setahun. Siapa yang ada di belakang kuil penguasa cahaya? Salol sangat marah. Kali ini dia benar-benar marah. Saya awalnya berpikir bahwa Yuntu adalah bisnis yang aman dan terjamin. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah puluhan ribu tahun kebahagiaan, ada orang yang melanggar aturan. Ini adalah berita yang sangat buruk baginya. Stevenson mengangkat tirai. Sebagai salah satu anggota penting bawahan Salol, bawahan Ernowell, status Stevenson sama sekali tidak rendah. Tidak, baru-baru ini dia menjadi terpesona dengan kereta kuno lagi, dan mengumpulkan barang-barang seperti itu langsung di kota Darrow. Bahkan Pegasus yang menarik kereta di depan dijarah dari kota Darrow. Sedangkan untuk dirinya sendiri, tidak ada biaya sama sekali. Tentu saja, di dalam mobil saat ini, ada dua wanita cantik yang diserahkan. Meskipun buah pir mekar dan hujan di wajah mereka, itu pasti duka yang menyedihkan untuk kehidupan yang terlupakan. Dan sekarang aku telah memberi mereka kehidupan yang tak tertandingi oleh para dewa. Mereka pasti terlalu bersyukur untuk menjadi begitu aneh. Stevenson berpikir begitu, dan melirik keluar. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke kota reruntuhan? Sopir menyeka air mata dari wajahnya. Istri dan anak perempuannya semua najis, dan dia harus menarik mobil. Ini sangat marah. Orang tua sialan, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Sopir itu menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setengah jam. Stevenson berpikir sejenak, lalu berbalik untuk melihat kedua wanita itu. Kalau begitu kamu bisa bahagia lagi. Sepanjang jalan ke kota reruntuhan, dan kemudian ke pintu masuk wilayah Bintang Canglan, pengemudi mati rasa dan wajahnya sangat kaku. Dengan rasa sakit yang berdenyut, dia menarik kembali tirai. Tuan, kami di sini. Stevenson menjatuhkan beberapa barang dan berkata. Lihat minat anakmu, ini hadiahmu. Pengemudi dengan enggan mengambil barang-barang di tanah. Dia tidak menginginkan barang-barang ini. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Karena begitu dia menolak, konsekuensinya bisa dibayangkan. Pada saat ini, Zhao Wuling muncul di depan beberapa orang. Zhao Wuling awalnya adalah penguasa kota Rin. Begitu dia melihat bentuk kusir, dan kemudian melihat Stevenson yang arogan dan mendominasi, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya tiba-tiba menjadi lebih tidak sabar. Dari mana asalmu? Aku tidak diterima di kuil utama sendirian. Ketika Zhao Wuling mengatakan ini, ada sedikit kecemburuan di wajahnya. Menindas yang lemah adalah sesuatu yang tidak biasa dia lakukan. Dan setelah tinggal di kuil penguasa cahaya begitu lama, Zhao Wuling lupa bahwa ada hal seperti itu di dunia ini. Dan tiba-tiba gelombang kemarahan menyebar di hatinya. Dengan ekspresi bangga di wajahnya, Stevenson mengabaikan Zhao Wuling dan berjalan langsung menuju pintu masuk Chang'an Starfield. Saya adalah bawahan Lord Saror dari Darrow City. Biarkan Anda Lord of Light keluar untuk menemuinya. Ketika melewati Zhao Wuling, Stevenson mengeluarkan barang-barang dari cincin penyimpanan dengan ekspresi cemberut, mengambilnya di tangannya, mengulurkan tangannya ke arah Zhao Wuling, dan perlahan membuka telapak tangannya. Harta karun berserakan di mana-mana. Stevenson tampak sombong. Ambillah, pengawas yang teliti layak mendapatkan hadiah. Jadi sepertinya Lord of Light masih memiliki beberapa penglihatan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Stevenson mengabaikan Zhao Wuling. Barang-barang yang dia tinggalkan sudah cukup bagi orang biasa untuk menghabiskan 1 tahun. Tentu saja, mereka adalah orang biasa di alam abadi. Tampilan keuangan semacam ini juga sengaja dilakukan olehnya. Biarkan Lord of Light dan bawahannya mengerti bahwa dia adalah orang kaya sejati. Dan selama dia melakukan sesuatu dengannya,
mereka harus makan dan minum makanan pedas. Tentu saja, yang terbaik adalah memberi mereka beberapa diskon untuk memfasilitasi kerjasama jangka panjang di masa depan. Yang kaya adalah paman. Stephenson datang langsung ke pintu masuk Changlan Starfield, tetapi dirusak oleh dua orang percaya. Berhenti, dilarang bagi pemalas untuk masuk ke sini. Kedua orang percaya itu juga tidak memberi Stephenson wajah yang baik. Bullying tidak terjadi di Quill Lord of Light. Setiap orang percaya memiliki hati yang sama sekali berbeda dari dunia ini. Apa yang mereka kejar adalah mencangkul yang kuat dan membantu yang lemah. Tentu saja, ini bukan upaya semalam. Itu adalah ajaran Sai Lao yang sungguh-sungguh sebelum mereka memasuki kuil penguasa cahaya. Dan juga hal-hal yang mereka pelajari setelah memasuki kuil penguasa cahaya. Nyaman untuk bersama orang-orang, dan suatu hari, akan nyaman bagi orang untuk bepergian. Stephenson tidak banyak bicara, melirik dua orang percaya, lalu melihat ke pintu masuk di dekatnya, dan tiba-tiba tersenyum. Dia mundur selangkah, ekspresi tidak sabar di wajahnya. Aku tahu hari ini tidak sesederhana itu. Aku sudah melihat melalui cara sampahmu, jadi aku tidak perlu menyembunyikannya. Katakan padaku, berapa banyak hadiah yang kamu inginkan? Apakah itu cukup untuk pengawas tadi? Tuan tidak buruk dalam hal uang. Stephenson masih mengoceh di sisi ini, dan di sisi lain, Zhao Wuling mendatangi pengemudi, mengulurkan tangan dan menepuk bahunya, berjalan ke kereta yang telah dia blokir, dan membuka sedikit tirai. Pengemudi itu sudah lamban dan tidak memperhatikan gerakan Zhao Wuling, tetapi sekarang dia tiba-tiba bereaksi, melangkah maju, meraih lengan Zhao Wuling, dan matanya merah. Tuanku, tolong, biarkan kami pergi. Dengan mengatakan itu, air mata mengalir dengan tidak memuaskan. Dia telah cukup menderita, dan satu-satunya pilihan adalah melupakan dan bersembunyi. Kubur masalah ini dalam hatimu selamanya. Melalui celah kecil ini, Zhao Wuling melihat dua wanita panik di dalam, dan perlahan menurunkan tirai mobil. Kamu bersihkan dulu, dan serahkan sisanya padaku.